Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, PPHUI. Ini telah berisi berbagai organisasi. Halo Bro Inses, di mana saja berada, salam sehat. Semoga perut tetap kenyang, hati tenang meskipun di luaran membuat hati kita tidak tenang karena pandemi belum juga berlalu. PPKM ditambah lagi untuk kesekian harinya. Nah, karena akibat semua ini, pandemi yang tidak henti hampir berjalan 2 tahun, sebagian tempat hiburan termasuk bioskop juga masih belum normal. Ada sebagian di beberapa kota masih buka, tetapi di Jabodetabek khususnya ini memang belum ada bioskop yang diizinkan dibuka. Nah, akibat karena itu maka produksi film pun menurun. Ya, walaupun ada beberapa yang mengikuti jalur prokes gitu ya, tetap membuat film, tetapi juga ya memang tidak selancar dahulu ya. Itu pun belum semua, tentunya ada beberapa PH yang kami hubungi, Vista lain hubungi, yang untuk sementara berhenti produksi. Nah, itu akan berdampak kepada yang lain-lain tentunya ya, kepada tenaga kerja, karyawan, artis, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam kondisi sekarang ini, sebaiknya kita melihat-lihat dulu ke Jalan Kuningan, ya, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya kami Vista Line mengunjungi Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, Haji Usmar Ismail ini ada sekitar 6 lantai ya, ada base, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Tapi konsentrasi organi profesi dan yang dibutuhkan adalah lantai 4 dan lantai 5. Sedangkan lantai 2, lantai 3 khususnya itu memang dipergunakan untuk perkantoran. Nah, semua ini dikelola oleh yayasan yang dinamakan Yayasan Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, gedungnya pun disebut Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, Haji Usmar Ismail ini dalam sejarah perfilman adalah orang yang menumbuhkan, mengembangkan perfilman nasional lebih profesional lagi. Baik dari produksi, cerita, kemudian juga artis dan lain sebagainya, termasuk beberapa artis zaman baheula yang tentu Anda kenal seperti Susana, Citra Dewi, ayahnya Roro Karno, Soekarno M. Nur, kemudian beberapa artis lainnya termasuk Poli Sutinah dan Aminah Cendra Kasih. Nah, Aminah Cendra Kasih yang jadi emaknya Rano Karno juga lewat tangan beliau. Nah, kemudian kita akan berkunjung ke gedung Pusat Perfilman Indonesia ini, khususnya kita langsung ke lantai 4. Nah, di lantai 4 inilah pusat dari kegiatan para penggiat profesional perfilman Indonesia ya. Di sini ada ruang Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, yang kini diketuai oleh aktris senior Alicia Johar, kemudian sekretaris umumnya dijabat oleh Gusti Randa. Gusti Randa ini dikenal dulu dengan sinetron ya, lewat melalui sinetron Siti Nurbaya, ketika itu beradu akting dengan Novia Kolopaking. Nah, tapi belum lama ini ada kabar bahwa Alicia Johar untuk kegiatan sehari-harinya dibantu oleh Wakil Ketua Umum. Ya, nah untuk pelaksana teknis harian itu Wakil Ketua Umum yang menangani para Mita Rusadi, termasuk artis yang top pada tahun 90 dan 2000-an ya. Nah, selain ada Parvi, di sini juga ada ruang perusahaan film, yaitu Persatuan Perusahaan Film Indonesia PPFI yang diketuai oleh Haji Deddy Mizwar.
Nah itu khusus tuh, mulai dari banyak produser berkumpul di situ. Nah kemudian juga ada Perviki. Perviki itu Persatuan Film Keliling Indonesia. Nah ini pengusaha bioskop keliling yang dulu ya, mungkin sekarang juga masih ada, itu memutar film seperti di lapangan-lapangan, ada kegiatan pernikahan, khususnya orang-orang di pinggiran Jakarta, biasanya untuk menghibur rakyatnya. Dalam pesta perkawinan itu mereka menyewa film dari Persatuan Film Keliling ini gitu. Nah kemudian di lantai yang sama juga ada ruang GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia, tapi sekarang sudah diganti, bukan pengusaha tapi Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, yang diketuai oleh Haji Joni Safrudin. Nah beliau ini memang sudah lama ya menduduki jabatan sebagai Ketua GPBSI, namun sekarang ya maklum bioskop sedang sepi, sehingga ya artinya belum ada ya diskusi-diskusi kita mengenai perbioskopan dan perfilman. Nah di ruangan yang sama atau di lantai yang sama itu ada ruangan PWI seksi film. Di sini biasanya berkumpul, di ruangan PWI Jaya seksi film inilah biasanya berkumpul wartawan-wartawan yang kesehariannya meliput mengenai perfilman Indonesia. Nah kemudian di ruangan lain itu ada Cinematek ya. Cinematek itu untuk mengarsipkan film-film, produksi film yang dahulu hingga sekarang dikumpulkan, diarsip dan dirawat di tempat situ. Nah itu menduduki beberapa lantai ya. Untuk perkantorannya, administrasi itu berada di lantai 4. Kemudian untuk perawatan film dan pengumuman filmnya itu ada di lantai 1, dan di lantai 5 adalah tempat memaintain, merawatnya ya. Itu Cinematek ya, pengarsipan film. Nah kemudian juga ada ruang KFT, Karyawan Film dan Televisi. Kalau kita bicara artis, Parvi tadi organisasi keartisan, dia yang menyediakan artis ya, sumber daya organisasi. Nah kalau KFT ini adalah mereka pekerja film yang ada di belakang layar, seperti sutradara, DOP atau kameramen, atau misalnya juga bagian suara, sound engineering, kemudian juga ada wardrobe, busana ya, kemudian juga ada untuk katakan bagian make up dan lain sebagainya. Artinya di situ bagian supporting daripada dunia perfilman mereka lah. Nah kemudian hingga tersedia di sini ada produser, ruangan produser, organisasi produser, ada ruangan artis, kemudian ada ruangan para pekerja yang di belakang layar, sutradara dan DOP dan sebagainya. Kemudian juga ada Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga ada Cinematek, ada juga wartawan. Jadi lengkap ya, di lantai 4 ini semuanya ada, serba ada. Nah, kemudian saya masuk ke ruangan Yayasan Perfilman Haji Usman Ismail yang sekarang diketuai oleh Bapak Sony. Nah kemudian Cinematek diketuai oleh Pak Aklis. Nah, Kepala Cinematek, bukan ketua, tapi lebih disebut dengan Kepala Cinematek Indonesia. Nah berkumpullah di sini film-film baru dan film lama yang saya sebutkan tadi, sehingga inilah poster-poster yang saya tampilkan, saya tunjukkan poster-poster film lama pun film-film yang baru saja diputar beberapa tahun yang lalu, seperti Sang Penari, ada Ayat-Ayat Cinta, kemudian sebagainya. Nah film-film lamanya di situ ada kan Romi dan Yuli, kemudian Badai Pasti Berlalu dan lain sebagainya gitu. Nah disinilah memang tempat pengarsipan film yang kita sebut dengan Cinematek. Nah perfilman Indonesia kadang saat ini sedang berada dalam keterpurukan memang ya, karena pandemi tidak boleh berkerumun, sehingga tidak boleh ada penumpukan orang atau kerumunan orang, karena bioskop pasti ada orang berkerumun ya, duduk berdampingan. Beberapa waktu lalu memang sudah diusahakan untuk melalui prokes yang lebih ketat. Nah beberapa waktu memang saya menghubungi Pak Joni sebagai ketua dari GPBSI. Beliau juga sangat menyayangkan kondisi ini tidak berhenti-hentinya, karena ini akan menghantam, merontokkan para pengelola atau pengusaha bioskop. Karena bagaimanapun bioskop tetap harus nyala, sehingga pemerintah dihimbau oleh Pak Joni kemarin untuk membantu pengelola bioskop ya, membantu untuk bagaimana agar bioskop juga
dapat mengurangi beban mereka. Karena kalau bioskop ini tumbuh pun ekonomi akan berdampak kepada ekonomi yang lebih baik, khususnya daerah sekitarnya, karena bioskop itu juga memerlukan banyak karyawan dan itu menyerap tenaga kerja lah, seperti itu ya. Termasuk juga saya bicara dengan salah satu bekas pengurus PPFI, itu Odi Mulya Hidayat ya. Dia juga mengatakan pada saya, belum tahu mau kapan lagi produksi, meskipun dia punya 1-2 film untuk ditayangkan di bioskop, tapi belum berani karena memang kondisinya belum kondusif. Artinya masyarakat film-filman sekarang ini hanya berkegiatan ya pelan-pelan, atau memang ada, walaupun produksi mungkin tidak seperti dulu bisa 6-7 film, mungkin sekarang 1 tahun bisa 1 atau paling banyak 2 film ya. Sehingga itu juga merambat ke para pekerja film yang memang tidak ada keahlian lain gitu selain film gitu ya. Atau misalnya akan beralih ke periklanan, sama saja gitu, karena perekonomian juga sedang lesu. Nah begitulah para pemirsa dari Vista Line ya, yang saya tunjukkan beberapa gambar gedung pusat perfilman Haji Usman Ismail yang berada di Jakarta Selatan gitu ya. Semoga tayangan ini akan memberikan sedikit lah pengetahuan mengenai gedung pusat perfilman dan kegiatannya di dalam gedung tersebut. Terutama selama pandemi ini memang sepi ya, kegiatan itu di keartisan, di PPFI, di Perviki, kemudian juga di PWI Seksi Film, GPBSI, apalagi hanya Sinematek lah membuat 1-2 kegiatan ya, untuk agar tidak padamlah gairah untuk terus berkreasi di bidang perfilman gitu. Demikian, sampai jumpa, bye.